Nijua-jua, tanda ket, gelarku, Cilita Teresia Boru Lumban Tobi, NIM 222 telu sada 008, IJ ateku kupe sada turin ara etnis Karo nari yang berjudul Berudayang Kisah Asal Usul Pari di Tanah Karo. Dahulu kala di tanah Karo, Sumatera Utara, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Masyarakat hidup makmur dan sejahtera. Makanan pokok mereka adalah buah dari kayu. Mereka belum mengenai tanaman padi seperti saat sekarang ini. Namun, pada suatu ketika, daerah tersebut mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Hal tersebut dikarenakan oleh kemarau yang sangat panjang sehingga tanaman yang akan berubah menjadi layu. Penduduk di daerah Tanah Karo banyak yang mengalami kelaparan. Seorang anak yang bernama Berudayang menangis kelaparan di pangkuan ibunya. Berudayang adalah seorang anak yatim. Dia hanya tinggal bersama ibunya. Berudayang menangis sambil berkata bahwa dia sedang lapar kepada ibunya. "Ibu, aku sangat lapar. Aku lapar, Ibu." Di saat si Berudayang di pangkuan ibunya, saat itu tubuh Berudayang sangat lemah, kurus dan pucat. "Sabarlah nak, mudah-mudahan kemarau ini akan berakhir dan kita bisa makan kembali seperti biasanya," kata ibu si Beru sambil menyeka air matanya. Sebenarnya ibu si Beru tidak bisa menahan kesedihan karena anak sematawayangnya sakit dan terkulai lemas karena kelaparan. Dia hanya berharap bencana kelaparan akan segera berakhir. Namun, hal yang sangat menyedihkan terjadi. Si Beru tidak kuat menahan rasa laparnya. Tubuhnya yang kurus dan lemah tidak mampu untuk bertahan hidup. Akhirnya, si Beru menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sang ibunda. Sang ibu yang menyadari bahwa anaknya meninggal dunia karena kelaparan, langsung terkejut dan berteriak histeris, "Anakku, bangunlah nak. Jangan tinggalkan ibu." Sang ibu menangis dengan berurai air mata. Tubuhnya langsung lemas, tidak berdaya melihat kenyataan bahwa anaknya sudah tidak bernyawa. Akhirnya, si Beru dikuburkan di pemakaman desa. Para warga saling membantu untuk mengurus pemakaman anak yatim tersebut. Sang ibu tidak kuasa menahan rasa sedih. Hari demi hari dilalui sang ibu dengan rasa kesedihan yang mendalam akibat ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Sang ibu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke sebuah tempat yang di ujung desa untuk mengakhiri hidupnya. Di ujung desa ada sebuah sungai. Dengan tubuh yang lemas dan menahan rasa lapar, dia berjalan dengan gontai ke arah yang dituju. Dia meminta kepada Tuhan agar nyawanya segera diambil. Setelah sampai di jurang yang berhadapan dengan sungai, ibu si Beru melompat terjun ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Ajaibnya, tubuhnya berubah menjadi seekor ikan sampai ke dasar sungai. Para warga yang sedang bergelut melawan rasa lapar tidak ada yang tahu bahwasanya ibu si Beru menjelma menjadi seekor ikan. Hari demi hari dilalui oleh warga Tanah Karo dengan penuh rasa kesedihan. Setiap hari selalu saja ada yang meninggal karena kelaparan. Tanaman yang tumbuh di sana telah meranggas mati kekeringan. Tanaman yang tersebut mati seperti habis terbakar. Mereka selalu menangis dan bersedih karena bencana tersebut belum juga sirna. Suatu ketika, dua orang anak kecil yang kelaparan sedang mengais tanah untuk mencari makanan. Mereka berharap agar menemukan sesuatu yang dapat dimakan. Kelaparan yang sering mereka alami berbulan-bulan membuat mereka harus bertahan hidup dengan mengais tanah untuk menemukan makanan apa saja yang dapat mereka santap. Salah seorang anak akhirnya menemukan sebuah benda yang aneh. Ternyata benda tersebut adalah buah. Buah tersebut mirip dengan labu. "Kamu tahu buah apakah ini?" tanya salah satu anak kepada saudaranya. Dengan terheran-heran, saudara menjawab, "Aku juga tidak tahu. Mungkin orang tua kita tahu nama buah ini." Akhirnya mereka pulang dengan membawa buah berbentuk labu yang belum diketahui namanya. Kedua orang tua mereka ternyata juga tidak mengetahui nama buah tersebut. Penemuan buah yang belum diketahui namanya oleh warga tersebut menggemparkan wilayah Tanah Karo. Hingga beritanya penemuan buah tersebut akhirnya sampai ke telinga sang raja. Sang raja akhirnya datang ke rumah orang tua kedua anak tersebut untuk melihat buah yang baru saja ditemukan secara langsung. Namun, tidak lama kemudian muncullah suara gaib yang datang dari langit. Suara gaib dari langit menyatakan bahwa buah tersebut adalah penjelmaan seorang anak laki-laki yang bernama Berudayang. Anak laki-laki yang meninggal dunia karena kelaparan yang melanda negeri itu.
Potong-potonglah buah itu menjadi beberapa bagian yang halus. Lalu tanamlah bagian-bagian buah itu. Apabila potongan buah itu kalian rawat dengan baik, niscaya buah itu akan menjelma menjadi tanaman yang dapat kalian makan. Mudah-mudahan tanaman itu akan menghilangkan wabah kelaparan di negeri ini. Si Berudaya sangat merindukan ibunya. Untuk itu, pertemukanlah dia dengan ibunya yang telah menjelma menjadi seekor ikan di sungai. Sang raja akhirnya memerintahkan rakyatnya untuk menuruti suara gaib itu. Akhirnya, mereka memotong buah tersebut menjadi potongan yang halus. Mereka menanam potongan tersebut ke dalam tanah. Tidak lama kemudian, turunlah hujan dengan deras. Tanah yang kering kerontang berubah menjadi tanah yang basah dan subur. Hingga akhirnya, potongan buah yang ditanam di dalam tanah tersebut tumbuh menjadi tanaman seperti rerumputan. Tanaman tersebut akhirnya tumbuh kembang. Setelah 2 bulan, tanaman itu berbunga dan berbuah. Buahnya seperti berbulir dalam tiap tangkainya. Setelah genap 3 bulan, tanaman yang awalnya berwarna hijau tersebut telah menjadi kuning dan akhirnya siap dipanen. Penduduk Tanah Karo dan sang raja bersukacita untuk memanen tanaman tersebut. Mereka seakan tidak percaya bahwa buah ajaib yang baru saja ditemukan oleh 2 orang anak itu berubah menjadi tanaman yang bisa dimakan. Buah yang dipotong menjadi bagian-bagian yang halus lalu ditanam, dan setelah beberapa bulan dapat diambil hasilnya untuk dimakan. Mereka mengambil bulir tanaman tersebut, menjemurnya dan menumbuknya untuk memisahkan kulit dengan isinya. Setelah memasak isi dari tanaman tersebut, mereka tidak menyangka bahwa makanan tersebut sangatlah enak dan gurih. Akhirnya, penduduk Tanah Karo menjadikan tanaman yang disebut berudayang untuk dijadikan sebuah makanan pokok mereka. Mereka tidak menyantap buah kayu seperti dulu lagi. Tanaman berudayang atau yang disebut tanaman padi oleh sebagian besar penduduk Indonesia tersebut tumbuh subur di Tanah Karo. Untuk mempertemukan berudayang dengan ibunya, masyarakat Tanah Karo menyantap nasi dengan ikan. Demikianlah cerita rakyat dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Mereka menyebut tanaman padi dengan berudayang, yaitu makanan pokok masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Pesan moral yang kita ambil dari cerita rakyat ini adalah pentingnya gotong royong dalam memecahkan suatu masalah. Karena dengan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat seperti cerita ini, mereka akhirnya terbebas dari bencana kelaparan. Semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih.